Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman makan. Halo guys, apa kabar? Kalian lagi makan apa? Makan pagi, makan siang, atau makan malam? Oh ya, untuk teman makan part 4 ini aku bakal bawain cerita horor yang terjadi di pesantren. Teman-teman di sini apakah ada yang alumni anak pesantren? Betulan cerita ini dikirim dari bukan dikirim. Cerita ini tuh aku dapat dari saudaraku yang namanya Dwi. Nah, kejadian ini tuh terjadi pada tahun 2012 di mana Dwi itu sedang menduduki kelas 2 SMA ya, guys. Dan kata Dwi, waktu kelas 2 SMA ini dia tuh lagi bandel-bandelnya atau lagi kayak apa ya, mungkin pubertas gitu ya. Nah, jadi aturan di pesantren itu nggak boleh pacaran ya, guys. Ternyata pesantren ini dicampur ya antara laki-laki dan perempuan, tapi yang dicampur sekolahnya aja. Kalau untuk pesantrennya itu mereka berseberangan dan di tengah-tengahnya dihalangi oleh masjid besar. Nah, Dwi itu melanggar peraturan pesantren, yaitu nggak boleh pacaran, tapi dia tuh nekat pacaran backstreet dengan teman satu kelasnya. Kita sebut saja namanya Eko. Ini namanya udah disamarkan ya. Nama Dwi pun udah aku samarkan. Jadi Dwi dan Eko tuh diem-diem backstreet ya, atau pacaran diem-diem. Mereka tuh karena anak pesantren ya, mereka nggak pakai handphone, jadi mereka kayak surat-suratan aja. Nah, setelah 2 bulan menjalani backstreet, tapi Dwi lama-lama kayak takut karena kata Dwi sanksi ketahuan pacaran itu lumayan berat gitu ya. Jadi karena Dwi takut ketahuan, akhirnya dia memutuskan untuk mutusin hubungan backstreetnya itu. Tapi si Eko tetap kekeh nggak mau. Dan di situ akhirnya Dwi tuh ngenalin kayak ke adik kelasnya dia biar deket sama Eko. Menurut Dwi, kalau misalkan Eko deket sama adik kelasnya itu, Eko tuh bakal move on dari Dwi. Nah, ternyata setelah PDKT atau dicomblangin sama Dwi selama 2 minggu, Eko dan adik kelasnya Dwi ini yang namanya Putri, ternyata mereka jadian juga. Akhirnya mereka berdua, si Eko sama si Putri ini menjalani hubungan kurang lebih 1 tahunan. Berarti di situ posisi Dwi dan Eko naik kelas 3 dan Putri naik kelas 2 ya, guys. Sebelum ke cerita intinya, aku mau ceritain dulu silsilahnya Eko. Jadi Eko ini tinggal sama neneknya dan ibunya itu kerja di Malaysia sebagai TKW. Sedangkan bapaknya udah lama meninggal ya, guys. Kebetulan rumah neneknya pun nggak jauh dari area pesantren itu ya. Dan pastinya kayak tetangga-tetangga atau lingkungan di dekat pesantren pun kenal sama Eko. Karena Eko aslinya orang situ ya. Nah, karena udah kelas 3, udah mendekati ujian, di situ anak-anak kelas 3 itu udah disuruh sama guru untuk melunasi biaya-biaya atau SPP-SPP yang nunggak. Itu jadi persyaratan ujian ya, guys. Tapi ternyata akhir-akhir ini tuh ibunya Eko tuh jarang banget kirim uang untuk Eko, guys. Dan Eko tuh kayak nggak tega gitu loh minta sama neneknya, karena neneknya pun hidup sendiri. Jadi kayak neneknya tuh berkebun, jual singkong, jual pisang, itu tuh cuman buat kehidupan sehari-hari neneknya. Jadi nggak ada untuk biaya sekolah Eko. Eko pun tahu diri nggak bakal minta ke neneknya. Tapi di saat itu Eko memang posisi kebingungan banget. Katanya Eko tuh udah mencoba menghubungi ibunya tapi susah dihubungin. Berawal dari uang SPP ini ternyata menjadi satu malapetaka buat Eko, guys. Saking bingungnya uang SPP dari mana, akhirnya Eko tuh memutuskan untuk mencuri uang dari teman sekelasnya. Tapi apesnya Eko tuh langsung ketahuan, guys. Terus akhirnya Eko tuh dipanggil ke ruang BK atau ruang guru, terus mendapatkan beberapa hukuman dari guru ya. Kayak hukumannya itu suruh membersihkan toilet. Sebenarnya hukuman itu tuh termasuk ringan ya buat Eko, nggak masalah karena dia pun udah biasa kayak membersihkan toilet secara bergantian dengan teman-teman pesantrennya. Tapi ada hukuman yang membuat Eko tuh bener-bener kayak ngeganggu banget. Hukumannya dari teman-temannya sendiri, guys. Eko tuh jadi sering dibully sama teman-temannya. Jadi setiap Eko lewat itu kayak ada mereka sering tuh kayak bisik-bisik atau kayak ada yang nyeletuk, ih nyolong, ih tukang curi, kayak gitu loh, guys. Itu bener-bener bikin Eko tuh tertekan banget. Nah, sampai suatu ketika ada guru BK yang lewat dan melihat Eko sedang dibully. Akhirnya guru BK ini menegur ke teman-temannya Eko yang membuli ini. Dan guru BK bilang, jangan kayak gitu, kita tidak boleh membuli teman kita. Kita harus saling memaafkan. Lagi pula pun Eko sudah minta maaf dan uang yang dicurinya sudah dikembalikan. Dan ternyata pihak sekolah pun memberi keringanan ke Eko, guys. Jadi Eko tuh tetap boleh masuk ujian walaupun dia belum melunasi SPP-SPP itu. Sampai pada suatu ketika sekolah tuh lagi ada ngadain acara kayak
persami gitu loh, perkemahan Sabtu Minggu di sekolah ya, di area sekolah. Masih deket dengan area pesantren karena posisi sekolah dan pesantren itu sebelahan ya, cuman kayak dibatasi dengan tembok keliling aja. Nah, untuk acara persami ini tuh dicampur ya antara laki-laki dan perempuan. Dan itu kebetulan acaranya dicampur antara kelas 1, 2, dan 3. Jadi, Eko otomatis barengan sama si Putri ini ya persaminya. Tapi selama persami ini, Putri kayak notice nggak pernah lihat Eko. Dan Putri pun nanya ke Dwi, "Kak Dwi, kakak lihat Eko nggak ya? Kok aku seharian nggak lihat dia?" Di situ pun Dwi notice juga, "Oh iya, aku pun nggak lihat Eko seharian ini." Tapi kemungkinan yang notice nggak lihat Eko tuh cuma Dwi dan Putri aja ya. Dan acara persami pun berjalan lancar sampai selesai. Nah, sampai besokannya ini masih belum ada yang notice kalau Eko tuh nggak ada. Dan mereka tuh beres-beres, tiba-tiba ada heboh-heboh di belakang atau di pemukiman warga di dekat sungai gitu loh guys. Yang katanya warga tuh menemukan mayat gantung diri dan anak sekolah berseragam pramuka. Di situ tuh bener-bener chaos dan guru-guru sampai nanya, apakah ada yang nggak kelihatan selama acara persami berlangsung? Dengan nada gemetar, Putri angkat tangan dan bilang, "Bu, saya dari kemarin nggak lihat Eko di kegiatan persami." Nah, kata Dwi pun di situ dia merasa gemeter banget karena dia dengar warga bilang menemukan mayat gantung diri dengan seragam pramuka. Di situ Dwi udah mikir aneh-aneh, jangan-jangan Eko, jangan-jangan Eko. Tapi tetap menepis karena dia belum lihat sendiri ya, guys. Nah, akhirnya ada salah satu guru laki-laki yang memberanikan diri untuk melihat di kejadian di tempat TKP itu. Dan ternyata benar guys, itu Eko. Tapi posisi evakuasinya tuh nggak langsung dilakukan ya. Jadi kayak menunggu dari pihak rumah sakit, dari pihak kepolisian, sampai kayak pokoknya Babin Kamtibnas gitu semuanya dipanggil. Nah, selama menunggu polisi datang itu ternyata anak-anak pesantren juga pada kepo ya. Jadi menuju ke TKP juga dan mereka melihat jelas bahwa yang tergantung itu bener-bener Eko, guys. Pokoknya di situ tuh Putri histeris banget, termasuk Dwi juga. Tapi Dwi nggak terlalu histeris ya, kayak dia cuman ngebatin aja, "Ya Allah, Eko." Dia tuh mantannya Eko ya, Dwi itu mantannya Eko ya. Di situ yang terlihat bener-bener histeris adalah Putri, guys. Nah, setelah beberapa lama, alhamdulillahnya polisi datang dan mayatnya langsung dievakuasi. Dan kata Putri tuh waktu diangkat, bener-bener badannya itu penuh dengan semut hitam gitu loh, guys. Nah, untuk proses evakuasinya berjalan dengan lancar. Di situ nggak dilakukan otopsi atau apa. Dari pihak pesantren tuh memilih langsung menguburkan mayatnya Eko ya. Jadi langsung dimandikan terus dikuburkan. Kondisi pesantren itu kayak nggak enak banget ya, kata Dwi ya. Apalagi anak-anak yang udah ngerasa pernah ngebully Eko, guys. Mereka tuh bener-bener kayak bengong, saling pandang-pandangan, terus ada yang nangis juga. Intinya mereka yang udah pernah ngebully Eko tuh merasa bersalah banget. Oh ya guys, sampai proses pemakaman berlangsung dan sudah selesai dimakamkan, ternyata pihak sekolah atau pihak pesantren itu belum mengabari ke ibunya yang jadi TKW ini. Dan pihak keluarga Eko pun nggak ada yang berani ngabarin ke ibunya. Sampai beberapa waktu berlalu, 1 minggu kemudian berlalu setelah pemakaman Eko ini, tiba-tiba ibunya Eko tuh nelpon ke pihak sekolah. Jadi, saat diangkat oleh guru, katanya ibunya Eko bilang gini, "Halo Bu, Assalamualaikum, saya ibunya Eko yang dari Malaysia. Oh ya Bu, saya mau tanya, Eko di mana ya? Kok dia berkali-kali telepon saya, nggak keangkat sama saya, kebetulan tadi saya lagi sibuk. Saat saya telepon balik, nggak pernah diangkat sama Eko. Eko di mana ya Bu? Bisa nggak sih teleponnya ini kasih ke Eko?" Guru yang angkat telepon dari ibunya Eko tuh bener-bener kaget dan shock berat, kok bisa ibunya Eko dapat panggilan telepon dari Eko sedangkan Ekonya udah meninggal, guys. Dan posisi ibunya Eko kan belum tahu ya dia itu meninggal. Nah, ternyata telepon ibu Eko ke guru di sekolah atau pesantren itu nggak cuman sehari aja, guys. Besokannya ada lagi dengan pertanyaan yang sama. Dan lama-lama pihak sekolah tuh kayak merasa tertekan gitu loh karena menyembunyikan kebenaran bahwa Eko itu sudah meninggal. Akhirnya pihak sekolah nyamperin ke neneknya Eko dan minta tolong untuk neneknya Eko sebaiknya cerita ke ibunya Eko aja. Tapi di situ ibunya Eko diceritainnya bahwa Eko tuh meninggal karena kecelakaan ya, bukan gantung diri.
Sampai akhirnya ibunya Eko pun diberi izin sama majikannya untuk pulang ke Indonesia dan mengetahui bahwa Eko tuh sudah meninggal. Tapi di sini sama neneknya Eko diceritain bahwa Eko itu meninggalnya karena gantung diri, guys. Kata si Dwi ini, ibunya Eko tuh kayak histeris gitu sampai beberapa hari dan sampai kayak sedikit terganggu gitu loh jiwanya, guys. Nah, setelah ibunya Eko tahu, itu udah nggak ada kejadian-kejadian aneh atau telepon lagi ya, karena kan ibunya Eko udah nggak pernah ditelepon lagi sama si Eko ini. Tapi kejadian horornya itu jadi ke pesantren, guys. Kata Putri dan Dwi, ini aura pesantren itu bener-bener serem. Kayak setiap hari tuh mereka nggak bisa tidur. Itu tuh bukan Putri dan Dwi aja yang merasakan ya, tapi semua anak-anak pesantren tuh setiap malam nggak bisa tidur. Mereka tuh baru bisa tidur setelah subuh. Dan akhirnya beberapa anak pun cerita ke guru atas keluhan yang mereka alami selama ini. Mereka tuh nggak pernah bisa tidur ya, sampai ada yang sakit-sakitan. Akhirnya guru pun memutuskan untuk melakukan doa bersama di pesantren dan melakukan pemagaran di area pesantren ya, guys. Tapi ternyata ada beberapa cerita sebelum area pesantren dipagerin itu, ada beberapa siswa atau anak atau teman-temannya si Eko ini yang ngalamin kejadian kayak mereka tuh dengar suara Eko manggil-manggil, mereka tuh dengar suara minta tolong, terus mereka tuh dengar suara kayak orang mondar-mandir di depan kelas gitu. Tapi setelah dilihat tuh nggak ada siapa-siapa, guys. Terus yang merasakan itu nggak cuma anak cowok aja ya, nggak cuma teman-teman yang pernah ngebully Eko, tapi anak-anak cewek pun sama. Padahal anak-anak cewek ini di situ tuh nggak ikut ngebully Eko ya, tapi mereka tetap diteror juga. Teror yang dialami anak-anak perempuan itu kayak setiap malam mereka dengar kayak ada suara ketokan, tapi pas dibuka gak ada orang. Terus kayak di kamar mandi pesantren, kalian kebayangkan kamar mandinya berbaris gitu. Nah, mereka tuh selalu dengar kayak ada yang mandi di kamar mandi sebelah, tapi setelah mereka keluar ternyata kamar mandi itu kosong dan kering, guys. Tapi alhamdulillahnya setelah dipagerin atau doa bersama, kejadian itu udah nggak terulang lagi ya. Jadi kondisi pesantren atau sekolah tuh kayak udah lebih baik. Tapi ada satu cerita dari warga. Jadi warga ini punya anak yang sekolah di pesantren juga ya, namanya Tari. Tari ini cerita bahwa ibunya itu kayak selalu disamperin sama Eko. Jadi ternyata ya guys, waktu sebelum Eko memutuskan untuk gantung diri itu, Eko tuh pergi ke pemukiman warga dan mau minjem tali. Kebetulan minjem talinya ke ibunya Tari, tapi di situ ibunya Tari tuh nggak mikir apa-apa ya, karena di situ posisi Eko pakai seragam pramuka. Terus ditanya, minjem tali buat apa? Kata Eko, untuk kegiatan pramuka, Bu. Akhirnya dipinjemin lah sama ibunya Tari. Untuk TKP bundirnya itu kan ada di belakang sekolah ya, di dekat sungai gitu. Nah, ternyata pas sebelum kejadian itu ada salah satu warga juga yang lihat Eko lagi ngiketin tali di salah satu pohon nangka. Terus ditanya sama tetangga itu, sama salah satu tetangga itu ditanya gini, "Ngapain Mas naik-naik pohon? Mau ikat-ikat pohon itu kenapa? Mau ngapain?" Kata tetangga itu ya. Terus sama Eko dijawab gini, "Untuk kegiatan pramuka, Bu." Tapi karena melihat Eko pakai baju pramuka, akhirnya si tetangga itu percaya bahwa itu tali untuk kegiatan pramuka, guys. Tapi naasnya ternyata itu tali untuk gandir ya, guys. Ya ampun, sangat disayangkan. Ibu-ibu itu tuh merasa kayak nyesel banget kenapa waktu itu aku nggak mencegah. Nah, ini ceritanya balik lagi ke Dwi ya. Setelah Dwi melakukan ujian dan akhirnya dia pun pulang ke rumah karena kayak udah dapet liburan gitu. Tapi ternyata sampai rumah Dwi itu digangguin sama almarhum Eko. Ternyata selama ini almarhum Eko tuh mencoba mendekati Dwi, tapi karena di pesantren udah dipagerin ya, jadi dia tuh nggak bisa loh, guys. Kata mamahnya Dwi, setiap malam tuh ada suara yang manggil-manggil Dwi. Dwi, Dwi, Dwi. Nah, itu tuh kejadiannya sebelum Dwi pulang ke rumah ya. Setelah Dwi pulang ke rumah pun dia ngalamin sendiri, bener-bener itu ada yang manggil namanya Dwi. Dan Dwi paham banget bahwa itu tuh suaranya Eko, guys. Nah, di situ Dwi nangis dan cerita sama mamahnya, Mama, ada yang manggil-manggil aku dengar banget itu suaranya Eko. Eko itu sudah meninggal, Ma." Dan di situ mamahnya langsung bilang, "Dek, sebelum kamu pulang pun ada yang manggil-manggil kamu, suara anak laki-laki. Apakah itu?" Tapi mama kan nggak paham suaranya Eko dan Eko itu siapa. Selama pulang, Dwi itu selalu dipanggil-panggil sama almarhum Eko, guys, sampai Dwi itu jatuh sakit. Dan akhirnya Dwi pun dibawa ke salah satu ustaz. Nah, kata Pak Kiai itu mungkin itu tuh jin koringnya Eko ya. Jadi kata Pak Kiai itu,
kemungkinan Eko tuh masih berkeliling di area pesantren atau sekolah loh. Tapi sayangnya karena udah dipagerin jadi Eko tuh nggak bisa masuk. Akhirnya kesempatan Dwi ini pulang ke rumah, jadi yang disamperin itu si Dwi guys. Katanya sih dia tuh nyamperin karena kayak mau minta tolong gitu loh. Aku tuh kebingungan mondar-mandir di area sekolah, aku tuh nggak bisa pergi dengan tenang, kata Pak Ustadznya kayak gitu guys. Nah, setelah diobati oleh Pak Ustadz juga, disitu Eko udah nggak pernah manggil-manggil Dwi lagi ya di rumah ya guys. Dan Dwi pun kembali ke pesantren melakukan aktivitas seperti biasa sambil menunggu pengumuman kelulusan. Nah guys, jadi itu cerita yang Dwi alami ya. Ya ampun, Eko kasihan banget. Sebenarnya Eko tuh orang baik ya, anak baik ya guys, karena dia tuh terdesak aja dan dia pun nggak sampai mencuri. Maksudnya baru pertama kali mencuri langsung ketahuan. Jadi kan uangnya nggak sempat dicuri sama Eko ya guys. Jadi kayak Eko tuh belum sempat menikmati hasil uang pencuriannya itu. Tapi karena dapat bulian, jadi mentalnya tuh kena mungkin ya. Akhirnya Eko nggak kuat dan memutuskan untuk gantung diri. Ya Allah, kasihan banget ya. Al-Fatihah ya untuk Eko ya guys, semoga bisa tenang di alam sana. Nah itu dia, alhamdulillah untuk teman makan part 4. Semoga kalian gak bosan ya. Mohon maaf aku masih belibet-belibet ceritanya, tapi semoga semakin ke depan semakin baik lagi dan semakin enak didengar. Oh ya guys, bantu aku dong untuk up akunku ini, untuk up channelku ini dengan mengirimkan cerita-cerita horor yang kalian alami di email aku temanmakan50@gmail.com. Makasih banget ya yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.